Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Rampe. Thank you. Hari ini di KTP ada yang lain. Siapa dia? Nanti saya kenalkan. Pokoknya saya pertama ketemu dengan sosok seorang bidadari Teh Hilda itu waktu saya di Vietcong. Terus saya ngobrol-ngobrol, ternyata beliau benar mencintai budaya silat sehingga silat ini bisa go internasional ke beberapa negara. Sekarang dia ada di KTP Kang Thohir Podcast, sangat luar biasa apresiasinya, dan dia bawa sahabat dari Amerika. Jadi KTP kedatangan wong Amerika, orang Amerika, man Amerika. Siapa dia? Mr. Bunyamin. Thank you. How's it going, everybody? Fine. Dan kita tetap akan selalu mengupas siapa mereka berdua. Aku mau nanya-nanya nih ke Teh Hilda. Teh Hilda, selama ini kegiatan apa yang Teh Hilda geluti sehingga Teh Hilda ini banyak sahabat-sahabat dari negara lain yang berkunjung ke Indonesia. Berarti saya berpikir Teh Hilda adalah sosok yang memang mempunyai, kalau bahasa ininya, destinasi. Gen destinasi itu ada di diri Teh Hilda. Jadi sehingga para wisatawan hadir ke Kota Bogor untuk menemui Teh Hilda. Teh Hilda ini siapa sih sebenarnya dirimu itu, Say? Oke, kita santai aja ya. Iya. Perkenalkan, saya Hilda Okta. Saya instruktur silat karena memang notabene saya lahir di keluarga silat yang mana dari mulai abah saya, nenek saya, bapak saya adalah silat. Mungkin saya ada darah silatnya lah. Even ada banyak anak dari keluarga Suwanda family, we call the Suwanda family. Tapi yang punya passion ke silat cuma saya, untuk turunan terakhirnya nih gitu, maksudnya dari cucunya abah saya itu. Nah dari situ kan memang keluarga saya biasa ngajar silat ini di Eropa awalnya, dan almarhum paman saya Herman Suwanda yang pelopor pertama di Indonesia yang take the silat to US. Dulu dia pertama bawa silat tuh ke California di US, dan dari situ kan terus ke bapak saya gitu kan. Bapak saya jaga di sini di Indonesia kan. Bapak saya kan dulu dia an expert, jadi kayak silat ahli di IPSI dulu. Dan paman saya yang promoin silat ini di Amerika. Dan sampai situ kan saya sering ketemu dengan kita kan orang kita bilang westerners itu bule. Banyak sama bule, dari kecil saya udah memang dealing sama bule, ngobrol sama bule gitu. Sampai sekarang pun saya teruskan warisan keluarga gitu untuk disilat, dan saya punya bisnis senjata juga yang di beberapa negara saya taruh inventory-nya gitu. Yeah. Dari situ nambah teman, nambah murid, dan alhamdulillah sampai sekarang masih masih berlanjut. Oke Teh, berarti kalau Teteh mah kan bersahabat dengan bule-bule orang asing ya. Kalau saya bersahabat dengan bule Fade Yoman. Oke, sekarang saya akan nanya ke sebelah kiri saya, Rambo. Mr. Bunyamin, how are you? I'm Benjamin McClurg. I come from Portland area of the state of Oregon, United States. I met Hilda through the martial arts community. Basically what we did is that we started studying what we call the archipelago arts, which involved the Philippines and Indonesia. One of the founders of the systems, which is Hilda's system, was her uncle Herman. Herman was a big influence in the studio which I studied under, and we did learn his techniques and skill sets, and Hilda's kind of become a little bit of a historical teacher to me. She's teaching me the history a lot of her family system. Ya, jadi dia tuh pertama ketemu saya memang di pencak silat, gitu, di martial art di bela diri gitu. Dan dia memang orang-orang kan taunya awalnya memang dari paman saya, almarhum paman saya itu yang pelopor pertama ke Amerika itu. Dan sampai sekarang lah gitu. Thank you very much. Is like pencak silat. Thank you very much.
lamun eueuh penerjemah host pepesirana. Tapi kajeun engke host bisa pinter bahasa Inggris Ya. setelah mengenal Mr. Ben. Bunyamin ya, Mr. Oke, Just Mr. call him Ben. Panggil Ben aja. Ben, ya Ben. It's fucking Ben. Thank you very much. I love you full and you me. Mr. T. Mr. T. Mr. Ben, Yes. you like drink Markisa, Markibo, Actually, it's very good. Markisa Bogor. Yeah, that's actually really good. Bagus. Rasanya enak. Teh Hilda, resep minum Markibo, Markisa Bogor. Iya, resep dong. Oke. Ini kita juga disupport oleh Markibo, Markisa Bogor, minuman kesehatan yang memang harganya terjangkau ekonomis. Kalau ini madu, kekuatannya ini bisa 1 tahun. Nah ini kalau misalkan ingin menikmati hidangannya, per gelasnya di mana itu ada di beberapa resto yang ada di dermaga IPB. Dan mereka juga karena dekat kampus ada fasilitas kosan buat anak mahasiswa dan mahasiswi di sana teh. Harganya terjangkau, fasilitasnya udah dapat kamar tempat tidur, terus WC duduk. Nah, ini kita juga ada Markibo. Omagami. Omagami ini produk donat. Mister, you like donat? I got a bit of a belly. You can tell I do. Donat ini Omagami dan original. Oh, jadi orang enak bahasa Inggris. Original. Nah, ini risolnya. Ini produk Omagami. Semoga yang support ini usahanya semakin lancar dan tidak ditutup kemungkinan untuk podcast KTP jika memang ingin berlangganan atau bekerjasama dengan KTP untuk sponsornya. Saya tunggu. Is the best, is okay, is my way. I like you, man, Mr. Ben. Oke, Mr. Markisa sudah jadi. Ayo kita cheese. Cheese kacang buncis. Cheese. Mari kita nikmati Markibo, Markisa Bogor. Bismillahirrahmanirrahim. That's delicious. You know, passion fruit's a very healthy fruit. A lot of folks back home like passion fruit because of the high vitamin C content as well as the carbohydrates that give them energy, and it's not bad carbohydrates. I'd say it's more like the carbohydrates that give them natural fruits like, you know, passion fruit, mangoes, other types of things that we get around the world that actually help boost your immune system. Nah ini kata Ben, karbohidratnya tinggi dan bagus untuk imun sistem kita. Thank you. You like kuliner Indonesia, UMKM. Usaha maneh kumaha maneh. Dan ini donat, kita cobain donat, Mister. There's no sugar in it. Ya, Let Omagami. me give these guys a try here. Ini ada ininya. Ooh, that's mild. Nah, kita nikmati hari ini beberapa iklan. This is like more like a mellow French pastry. Ini terbuat dari buah labu, bilangin. Oh, the ingredients, you know, from the pumpkin. Labu. Pumpkin. This one pumpkin. So this is like pumpkin pie in donut form. Oke, minum sirup sudah, nyobain Omagami sudah. Sekarang saya nih dari tadi melihat Mr. Ben, dia punya perawakannya the best, fish the best, kacamata naon? Glasses the best. I like glasses you. Your glasses. Podcast me. I like your glasses. I like your glasses. Orang minjem dah kacamata nah jang podcast menang teu. He asked you like can he borrow your glasses because your glasses is good. Oh, sure. Just don't break them. They're pretty. Yeah. Jangan dirusak itu soalnya bagus. No. I got a warranty though. So just be aware. Ya. Oke, hari ini hostnya pakai kacamata. Harganya berapa sih, Mr. Ben? Yeah, Mr. Ben said like how much is that cost?
about $200, $250. Yes, it's about 6,5 juta. Sekitar 6,5 juta lamun Mang Thohir mah meuli bea 10 karung. Yeah, I can't say who made them because they'll sue me. Jadi dia nggak bisa buat dari mana, ntar dia dituntut. Oh, But you know who you are. Yes. You know who you are. Nggak apa-apa saya pakai. Ya, Thohir sih oke lagi gitu. Yeah, go ahead, try them on. Oh no! Oh my god! You, me, I love you. Oke, saya sekarang hostnya pakai kacamata yang harganya nggak bisa saya ceritakan. Tapi yang punyanya merasakan kenyamanan ketika saya meminta boleh nggak saya pakai kacamatanya. Silahkan. Lamun ecek bahasa Belandana, kok pakai kusia. Teh Hilda, aku mau nanya-nanya ke Teh Hilda ya. Teh Hilda, aku sebenarnya ngefans banget. Kenapa? Karena Teh Hilda satu bagi saya masih muda, bertalenta, bisa menguasai beberapa bahasa. Berarti kan perjuangannya itu pahit manisnya udah dilalui. Iya. Nah, sampai istilahnya membawa olahraga pencaksilat sampai yang saya tahu bocorannya dapat penghargaan dari Steven Seagal. Nah, tolong dong ceritakan biar menjadikan motivasi buat anak bangsa di Republik ini, Indonesia khususnya, seperti Teh Hilda bisa go internasional. Ya, sebetulnya secara prinsip kalian juga bisa gitu. Seperti saya, seperti orang-orang sukses yang udah go internasional. Kuncinya satu, konsisten aja. Kita konsisten dan jiwai. Yes. Turkey? Turkey. As I just wanna say to the Iyalah men ngomong duaan sila sini pasti ngomongin orang. Yeah. Asal just being consistent, just like that. Oh, they say Constantine, Constantinople. Consistent. In bahasa is consistent. I never heard of that place. I got to go there sometime. It's about consistent. I'm lost. It's about consistent. Sorry. I know. Jadi dan satu hal, misalnya kalau kamu punya skill, Ya. tidak cukup hanya skill aja, tapi dengan jiwanya. Ketika Jiwa. kamu melakukan skill kamu dengan Iya, hati, iya. pasti bakal bagus. Dan tetap Iya. aja konsisten, fokus. No matter like what hard your journey, gitu. Maksudnya nggak peduli seberapa keras gitu ya perjalanannya gitu Iya. untuk menuju sukses itu jalani aja. Jalani aja Dan ya. yang keduanya, be confident, percaya diri aja. Yang namanya kita semua orang tuh pasti melakukan kesalahan. Kalau salah sedikit-sedikit nggak apa-apa, justru itu dari kesalahan kita belajar. Karena kalau kita nggak pernah melakukan salah nih, kita nggak akan pernah belajar, Om. Iya. Jadi kalau mau salah nggak usah malu, nggak usah mengukur diri gitu loh. Kalau salah bangkit lagi, perbaiki lagi. Jadi salah juga jangan kita jolimi atau intimidasi Nggak ya. diintimidasi, Tapi ya. kita rangkul, ayo Baik. kita benerin ya Teh ya. Betul. Sangat luar biasa. Nah sekarang saya mau Mr. Ben. Mr. Ben, Yes. You like Indonesia? Yeah. Apa yang menjadikan daya tarik di kota khususnya di Indonesia ini, apa yang menjadi daya tarik So Mr. Ben? what would you like most in Indonesia? The first thing that struck me about Indonesia when I first came here was the people. Dia bilang pertama kali dia di Indonesia yang paling dia senang di sini adalah orang-orangnya. Oh, thank you. The people are very friendly and warm. One of the things I noticed is that when I was out and about, because I was hanging out with, Hilda and Bambang, and I would, be out about alone, and I would get lost. I didn't feel like I had anything to worry about. The people there were more willing to help me find where I needed to go, and they were very kind about it. It wasn't like, oh, this silly foreigner or something. It was, oh, you're lost? Let me help you. And they had a smile on their face, which made me feel like I was okay being present there. The second thing I enjoyed about Indonesia is, just take a look at the background behind me. There's just trees. It's beautiful. It's green in a way that's not green where I come from. Where I come from is green, but it's not this warm green where you can sit outside and just enjoy the beautiful scenery and see beautiful rivers and just beautiful, if you go further out, mountains. Oke, pemirsa, saya nggak perlu translate atau diterjemahkan. Saya tahu isi hatinya karena saya udah mengenal beliau. Cek manena di dia suasanana oke, the best. Keluarganya menerima sebagai brother.
Terus dengan suasana pedesaan sempat saya kejeduk kepala juga. No problem. Pokoknya good. Menurut gitunya. Ya. Iya, dia senang sama orang-orangnya, ramah, Iya. friendly. Thank you. Terutama alamnya enak, banyak pepohonan di sana. Walaupun di negaranya dia sama kayak green Iya. begini hijau, cuman nggak sehangat di sini. Gitu. Oh, thank you. You know, another thing I actually love about Indonesia is the history. And the reason why I like the history is because this has been a central point of trade throughout the world in the Pacific. People from all over the world have come through here. And it's been a history of triumph and struggle. And people have always persevered and prevailed and have made a really wonderful world for themselves. The Indonesian people I saw, the Indonesia I know, is a place of growth, strength, and character. And that's one of the things I really admire, not just in an individual, but of people in general. Ya, dia bilang dia mengagumi banget orang-orang Indonesia, apalagi sejarahnya Indonesia. Thank you. Gitu kan, tentang kehutanan, gitu, ada banyak gunung, gitu, cara mereka bertahan hidup, gitu. Saya terima kasih terhadap Mr. Ben. Ternyata Mr. Ben juga mencintai alam semesta, seluruh keadaan negara manapun, bahwa kita tetap harus menghormati, menjunjung tinggi, di mana kita berdiri di situ langit dijunjung ya, berpijak pada tataran kesopanan dan mencintai atas sebuah budaya Indonesia. Ya. Oke, sebelum saya tutup acara yang spektakuler ini adanya, saya ingin mendengarkan sepatah dua patah kata buat Teh Hilda untuk anak-anak bangsa di Republik ini, Indonesia khususnya, cintai budaya-budaya Indonesia yang sekarang dicintai oleh budaya silatnya sampai go internasional. Bagaimana motivasinya Teh? Mangga Teh. Ya, untuk kaum muda, untuk generasi penerus bangsa, cintailah budayamu. Anggaplah budayamu sebagai identitas kamu, bukan hanya formalitas. Karena ketika kita kuat dalam melestarikan budaya kita, insya Allah secara prinsipal kita sebagai orang Indonesia bakal kuat juga. Dan jangan lupa, jangan pernah menyerah, jangan pernah mengukir diri. Bagaimanapun sulitnya kita untuk melakukan perjalanan hidup untuk lebih dewasa atau untuk menjadi seseorang, don't give up, just gitu aja. Oke Teh, kita tanya juga sepatah dua patah kata atau saran-sarannya dari Mr. Ben tentang saran untuk anak-anak bangsa dimanapun berada, motivasi untuk sebuah kemajuan. Can you give the motivation for the young generation, especially from for the young generation that is living in different countries, especially in Indonesia? The younger motivation is to love your home. It doesn't matter if it's the United States, Indonesia, Russia, it doesn't matter. That's your home. But also realize you have neighbors. And don't be a stranger to them. Reach out to them. Learn about them, because how can we be a family if we don't get to know each other? That's good. So Ben bilang untuk generasi muda, cintai rumahmu dan jangan menjadi orang asing, karena apapun negaranya, tempatnya kita tetangga. Jangan pernah malu untuk mencoba, jangan pernah malu untuk bertanya dan berkomunikasi dengan orang-orang, even dengan stranger atau dengan orang asing. Oke, itulah ungkapannya setelah diterjemahkan. Begitu mulianya sosok ungkapan Mr. Ben tentang sebuah motivasi untuk selalu bangkit, tetap semangat, berikan yang terbaik buat Republik kita semua, Indonesia dan Amerika. Indonesia Sundanis. Thank you, selalu hadir di KTP Kang Tohid Podcast, dan saya ucapkan thank you very much, Thank you, brother. Mr. Ben. Mr. I T. like you, Mr. T. Aku sekarang Mr. T. Nama panggilan di Amerika, karena sebentar lagi KTP akan berkunjung ke negara Anda untuk podcast. Apakah berkenan di Amerika? Tohid said he's going to visit you, like to make the podcast in your country. Oh, I'll take you to Portland and let you see the wildlife. Oh, dia bilang nanti dia mau bawa kamu ke Portland, nanti ke Amerika, ke state-nya dia, biar kamu tahu bagaimana di sana liarnya.
Aku baru diajaknya aja udah merinding. Oke, dina kapal teh Umi, Bapak, orang aya di kapal. Oh. Oke, thank you very much. Teh Hilda, thank you ya. Semoga selalu thank you very much. Hatur nuhun. Atur nuhun. Akhirul kalam wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. KTP Kang Thohir Podcast. KTP kolot tapi pelem obrolan karaos kadenge na KTP Kang Thohir Podcast.